Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Anggreni. Saya dari kelas B dengan NIM 5213940028. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari otot dan fungsinya. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari origo dan insersio. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis otot dan contohnya. Yang keempat, menjelaskan otot di bagian dada. Langsung saja pengertian dari otot. Otot adalah sebuah jaringan di dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Fungsi dari otot yang pertama adalah menjaga mobilitas tubuh, yaitu membantu seseorang bisa bergerak. Otot yang melekat pada tulang di seluruh tubuh ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Otot rangkai bisa mengontrol gerakan motorik kasar. Contohnya itu seperti berlari, berjalan, dan berenang. Sedangkan motorik halus itu contohnya seperti menulis, berbicara, dan ekspresi wajah. Yang kedua itu menjaga stabilitas tubuh. Stabilitas otot ini adalah otot perut, otot punggung, dan otot panggul. Yang ketiga, menjaga postur tubuh. Postur tubuh yang baik tergantung pada otot yang kuat dan fleksibel. Sedangkan postur buruk yang dalam jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan nyeri sendi, sakit di otot bahu, di punggung, di leher, dan di bagian tubuh lainnya. Yang keempat, menunjang sirkulasi darah, yaitu otot polos di arteri dan vena memainkan peran lebih lanjut dalam sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Otot-otot ini menjaga tekanan darah dan sirkulasi jika terjadi kehilangan darah atau dehidrasi. Yang kelima, membantu proses pencernaan. Otot polos di saluran pencernaan membentang dari mulut sampai ke anus. Yang keenam, sebagai respirasi pernapasan yang melibatkan penggunaan otot diafragmanya. Yang ketujuh, membantu proses melahirkan. Otot polos di rahim mengembang dan berkontraksi saat melahirkan. Gerakan ini mendorong bayi melalui vagina. Selain itu, otot dasar panggul membantu mengarahkan kepala bayi menuju jalan lahir. Yang kedelapan, pengaturan suhu. Suhu tubuh dapat dikembalikan ke kisaran normal melalui relaksasi otot polos di pembuluh darah. Tindakan ini meningkatkan aliran darah dan melepaskan panas berlebih melalui kulit. Yang kedua, pengertian dari origo dan insersio. Origo adalah bagian ujung otot yang tetap atau stabil pada saat kontraksi, atau pada tendon yang pada tulang yang tidak dapat digerakkan. Sedangkan insersio itu bagian ujung otot yang melekat pada tulang dan akan mengalami perubahan posisi ketika terjadi kontraksi atau tendon pada tulang yang dapat digerakkan. Yang ketiga itu menjelaskan jenis-jenis otot beserta contohnya. Yang pertama ada otot lurik yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otot yang bersifat sadar atau bukan refleks. Contohnya itu otot betis, otot paha, otot perut, dan otot lengan. Yang kedua ada otot polos, otot yang ditemukan di dalam organ pencernaan dan pembuluh darah yang bekerja dengan pengaturan dari sistem saraf sadar atau saraf otonom. Contohnya itu ada otot lambung, otot usus, dan otot nadi. Yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung dapat dipengaruhi oleh ekstraksi saraf simpatik atau parasimpatik yang memperlambat atau mempercepat laju jantung, tetapi tidak dapat mengontrol secara sadar. Contohnya itu terdapat pada jantung. Yang keempat, menjelaskan otot di bagian dada. Otot dada adalah otot pada manusia yang terdiri dari dua bagian yang disebut otot pectoralis major dan pectoralis minor. Pectoralis major adalah otot yang lebih tebal yang terletak di anterior dari dinding dada. Otot ini membentuk dada pada pria dan terletak di bawah payudara wanita. Sedangkan pectoralis minor adalah otot yang lebih besar seterusnya dan terletak sedikit di atas otot pektoral yang besar. Adapun fungsi dari otot pectoralis major yaitu memiliki fungsi untuk memutarkan lengan ke arah dalam dan juga menengahkan lengan dan menarik lengan melalui dada dan merapatkan lengan ke dalam. Adapun fungsi dari otot pectoralis minor yaitu memiliki fungsi untuk menaikkan tulang belikat dan menekan bahu. Adapun otot dada ini memiliki dua origo. Yang pertama, pars clavicularis, permukaan anterior paru medial clavicula. Yang kedua, pars sternocostalis, permukaan anterior sternum, tulang rusuk 1-6, dan epinorsis otot obliquus externus abdominis. Dari origonya, serat otot berlaku sampai insersio. Serat otot pectoralis major kesudahannya di pinggir
lateral dari sulcus interbukularis pada humerus. Dalam sistem sarafnya terdapat nervus pectoralis lateral dan medialis. Otot dada terhubung antara tulang lengan atau humerus dengan 3 bagian. Yang pertama, bagian atas, itu yang terhubung tulang clavicle. Yang kedua, bagian tengah, yaitu terhubung pada tulang sternocostal. Yang ketiga, tulang bawah, yang terhubung beberapa tulang rusuk dekat otot perut. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.